Pemirsa, angin puting beliung menerjang wilayah Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Akibatnya 10 unit rumah mengalami rusak parah. Sementara itu, 4 nagari di Kabupaten Solok juga mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat dilanda musim kemarau. Detik-detik saat angin puting beliung menerjang permukiman warga di Nagari Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terekam kamera warga. Pusaran angin memporak-porandakan atap rumah warga hingga terbang. 1 unit rumah juga ambruk akibat terjangan angin kencang ini. Tercatat ada 10 unit rumah yang mengalami rusak parah. Justru di Belahan Selatan terjadi angin puting beliung menimpa Nagari Air Dingin yang mengakibatkan sekitar 10 buah rumah rusak, terutama bagian atapnya, dan 1 komplek pasar Air Dingin. Korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, suasana rapat antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanas. Perdebatan sengit terjadi dalam rapat membahas berbagai isu strategis daerah. Ya, rapat yang semula kondusif mendadak memanas saat membahas berbagai isu strategis daerah, termasuk soal tanah eks hak guna usaha atau HGU PTPN 2 yang berlangsung di kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Sorotan utama tertuju pada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang dinilai terlalu emosional oleh anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus saat keberadaan tanah eks HGU PTPN 2 di wilayahnya. Pernyataan itu memantik reaksi keras dari Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi yang merespon dengan ketus dan mengancam untuk meninggalkan ruangan. Deddy Sitorus pun menegaskan posisi dirinya sebagai anggota DPR yang berperan mewakili suara rakyat, bukan untuk menolak aspirasi daerah. Sementara itu, Bobi Nasution belum berkomentar tentang cekcok tersebut. Teman-teman dari agraria, Pak Toto, ya, supaya benar-benar serius ngurus ini, Pak. Bilangnya udah kami keluar aja kepala daerah, kalau nggak mau dibicarakan nggak mau denger lah. Mana sih? Bener kok Bapak Raha. Jadi saya bilang Anda mau betul saya sama kepala daerah, orang ngomongan saya jelas kok. Nggak terima beliau Bang ya? Nggak terima gitu ya? Nggak nyambung ya? Kenapa sih nggak nyambungin apa Pak Dek? Lah kita omongin lainnya ngomongnya lain. Kita ngomongkan nggak sekarang waktunya, banyak pihak yang terlibat. Dia bilang oh ini kita nggak mau didengerin, kan nggak nyambung. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat, KPK ini menggeledah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Sejak. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihan Natolu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Oh, jadi Pak Kep tadi dipanggil sebagai apa Pak Kep? Saya dipanggil dari KPK ini. Untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, untuk menyaksikan. Oke Pak. Sudah selesai Pak Kep apa masih berlangsung? Berlangsung Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing, Natal.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah 231 juta rupiah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, sementara itu dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap diperiksa KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, dan ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Maka Saudara Kir dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi lahan di Dusun Paludai, Polewali Mandar, Sumatera Barat. Warga lempar petugas dengan batu dan bom molotov. Eksekusi tanah sengketa di Dusun Paludai, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Massa melakukan perlawanan dengan melempar batu dan bom molotov ke arah petugas saat eksekusi berlangsung. Warga tak terima tanah mereka diambil alih hingga melakukan perlawanan. Akibatnya puluhan petugas kepolisian terluka. Petugas pun berupaya memecah kerumunan warga dengan menembakkan gas air mata. Polres Polewali Mandar mengerahkan 223 personil untuk mengamankan eksekusi tersebut. Penjagaan ketat dilakukan untuk membubarkan massa yang melawan. Tim Liputan iNews melaporkan.